Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dua Faza Autof. Di episode spesial Ramadan kali ini, tepatnya di segmen santai aja. Kali ini kita bakalan ngupas tradisi yang tak pernah lekang oleh waktu, yaitu mudik, atau yang sering kita sebut sebagai pulang kampung. Bayangkan aja, setiap tahun jutaan perantau rela meninggalkan hiruk-pikuk kota demi satu tujuan, yaitu berkumpul kembali dengan keluarganya. Selama 7 menit ke depan, saya akan membawakan kalian menelusuri sejarah panjang tradisi itu, mengungkap asal-usul istilahnya, serta membagikan fakta-fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui. Oke, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke kontennya. Tradisi mudik telah mengakar jauh sebelum era modern. Istilah mudik berasal dari bahasa Jawa, yaitu mulih dilik, yang secara harfiah berarti pulang sebentar. Ada pula pendapat bahwa istilah ini diambil dari bahasa Melayu udik, yang berarti hulu, yang menggambarkan perjalanan dari pusat kota menuju kampung halaman. Sejak zaman Majapahit, para bangsawan dan pejabat sering kembali ke rumah leluhur untuk menghormati nenek moyang mereka. Di Bali, misalnya, perayaan seperti Gaungan dan Kuningan juga menjadi momen untuk pulang kampung dan menjaga hubungan spiritual dengan leluhur. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1970-an, urbanisasi besar-besaran membawa banyak penduduk desa ke kota-kota besar seperti Jakarta. Meskipun begitu, kerinduan akan akal dan tradisi kekeluargaan membuat mereka selalu menantikan momen mudik. Di balik semangat mudik, dunia otomotif dan teknologi memainkan peran krusial. Yang dulu perjalanan pulang kampung seringkali penuh rintangan karena infrastruktur yang terbatas, kemacetan yang panjang, dan resiko kecelakaan. Namun, dengan berkembangnya teknologi, mobil-mobil klasik telah berganti dengan kendaraan modern yang dilengkapi sistem navigasi digital dan fitur keselamatan canggih. Pembangunan jalan tol seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera, penerapan sistem booking online, serta pemantauan lalu lintas secara real time telah mengurangi konflik dan hambatan di jalan. Menurut data yang ada dan saya temukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2013, sekitar 30 juta orang melakukan mudik dengan total pengeluaran mencapai 90 triliun rupiah. Kini, tren ini terus meningkat dan diprediksi mencapai rekor hingga 193 juta jiwa pada musim mudik tahun 2024 yang lalu. Kebayangkan banyaknya kayak gimana? Meskipun pada tahun 2019 lalu, tren mudik ini sempat menurun karena COVID. Pasti kalian bertanya-tanya, apakah mudik ini ada di negara lain? Tentu saja ada. Fenomena serupa juga terlihat di berbagai belahan dunia, seperti di Tiongkok yang mempunyai sebutan lain. Coba Google. Fenomena mudik ini dilakukan saat tahun baru Imlek. Sedangkan di Malaysia, tradisi balik kampung menghidupkan kembali nilai-nilai kekeluargaan. Di Arab Saudi, Pakistan, dan Bangladesh, arus mudik menjelang Idul Fitri menunjukkan betapa universalnya keinginan untuk pulang ke akar.
Semua tradisi ini mengajarkan bahwa meskipun istilah dan cara payahnya berbeda, inti dari mudik adalah menyatukan hati dan keluarga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi kita sudah bahas mengenai mudik. Apa sih itu mudik dan semacamnya? Kali ini kita bakalan bahas dan kembali lagi ke 11 tahun yang lalu, di mana di sini kita bakalan bahas salah satu peta resmi Jawa Balan yang diterbitkan oleh Gramedia Toko Buku. Jadi di sini terdapat tulisan peta resmi Jawa Balan. Daerahnya mencakup Sumatera, Jawa, Bali yang diperuntukkan di sini pada tahun 2014. Di atas ini terdapat nomor telepon penting informasi angkutan lebaran 2014. Sini ada nomor telepon kepolisian dan ada radio juga di sini. Langsung aja kita lihat di sini petanya. Mulai dari Sumatera, di sini ada peta Sumatera dan juga di sini cukup lengkap ada peta dari Pulau Jawa. Ini ada daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di sini juga terdapat peta dari Bali ya guys. Jadi pada saat itu cukup lengkap dari petanya. Kita balikin ke bagian belakang dari peta ini. Jadi di bagian belakang sini terdapat peta mengenai Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Selatan. Di sini juga ada peta mengenai Sumatera Barat, tepatnya di daerah Riau. Sini juga terdapat ikan-ikan yang ada pada saat itu. Macam-macam ya guys di sini ikan-ikannya. Sampai ada ikan KFC di sini harga 24.000. Jadi seperti itu aja review peta resmi Jawa Balan tahun 2014. Kalian ada kenangan apa sih di tahun 2014 ataupun ada cerita menarik? Oke, segitu aja video kali ini dan langsung aja kita ke penutupnya. Demikianlah perjalanan singkat kita menyusuri sejarah, perkembangan, dan fenomena unik tradisi mudik. Dari akar bahasa dan budaya yang dalam hingga inovasi yang mendukung perjalanan selama mudik. Mudik ini adalah cerminan nyata nilai kekeluargaan dan identitas bangsa. Melalui tradisi ini, kita belajar bahwa meskipun jarak memisahkan, cinta dan kenangan selalu menemukan jalan untuk bersatu kembali. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk selalu menghargai setiap momen kebersamaan, merayakan tradisi, dan mendukung kemajuan teknologi yang memudahkan hidup kita. Oke, selamat mudik dan selamat berpuasa. Semoga puasa kita bisa dilancarkan sampai Idul Fitri tiba. Sekian aja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.